Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Paryoni, NIM D1A020426. Di sini saya dari kelas Hukum Tata Negara G1 akan menjelaskan secara singkat mengenai asas pemisahan kekuasaan. Asas pemisahan kekuasaan adalah setiap kekuasaan dalam negara harus dipegang oleh badan atau lembaga yang berbeda atau dipisahkan. Mengapa harus dipegang oleh badan atau lembaga yang berbeda? Karena untuk menjaga terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kekuasaan. Selain tumpang tindih pelaksanaan kekuasaan, bisa terjadi tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika. Trias politika adalah sebuah ide bahwa pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Yang pertama, teori kekuasaan menurut Montesquieu. Montesquieu membagi 3 kekuasaan. Di antaranya, yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi atau mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan yang kedua, teori kekuasaan menurut John Locke. Pendapat John Locke agak berbeda dengan pandangan Montesquieu terkait dengan macam-macam kekuasaan negara. John Locke membagi 3 kekuasaan negara. Yang pertama, legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dan yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, federatif, yaitu kekuasaan untuk mengadakan kerjasama dan perjanjian dengan negara lain. Karena Inggris memiliki banyak negara jajahan, sehingga untuk menjalin kerjasama dengan negara jajahannya perlu adanya satu lembaga, yakni lembaga federatif itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili menjadikan kekuasaan itu berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah trias politika. Bagian kedua mengenai konsep pembagian kekuasaan. Bagaimana konsep trias politika di Indonesia? Yang pertama, lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden, wakil presiden, lembaga kementerian, dan non-kementerian. Dan yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada MPR dan DPR. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, tahun 1983, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif.
karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan federatif atau hubungan luar negeri merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif. Karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Tapi pada akhirnya sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang lebih diterima. Setelah amandemen Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman tidak lagi dualisme, yaitu sebagian di bawah pemerintah dan sebagian di bawah Mahkamah Agung, tetapi sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Sekian penjelasan yang ingin saya